Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses ya buat teman-teman Bang Muslim semuanya dimanapun berada. Nah, kali ini kita akan sedikit berbagi ya, mencoba berbagi sebuah video tentang pengalaman kami saat membuang benih padi yang mengambang saat direndam pada saat pemeraman ya, dan malah tumbuh berkecambah setelah dibuang di tempat pembuangannya. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti saja ceritanya di video ini hingga akhirnya nanti, agar teman-teman kami tidak terjadi gagal paham atau salah pengertian. Nah, mungkin saja ya teman-teman ini sudah mengetahui betul ya bahwa proses mengecambahkan benih ini dimulai dengan cara menyiapkan benih yang sudah dipanen, kemudian dijemur sampai kering ya. Setelah dikeringkan, benih tersebut kemudian direndam dalam air ya, yang diwadahi tong ini seperti ini selama 24 sampai 48 jam, yang kemudian ditiriskan sambil diperam, kurang lebih waktunya sama ya, 24 sampai 50 jam. Nah, pada saat hendak meniriskan setelah direndam tadi, ini ada sebuah kebiasaan ya dari sebagian orang atau petani yang menurut saya kaprah, yaitu membuang benih yang mengambang setelah diperam selama 24 jam direndam ya. Nah, teman-teman sebaiknya dipikir-pikir lagi ya untuk melakukan kebiasaan tersebut, yaitu membuang benih yang mengambang saat direndam. Sebab menurut pengalaman kami, itu merupakan kebiasaan yang keliru ya, sedikit keliru. Karena masalahnya kami juga itu melakukan hal yang sama ya sebelumnya ya, yaitu membuang benih-benih yang mengambang saat kami lakukan perendaman di awal tadi ya, perendaman dengan air selama 24 jam. Nah, yang terjadi ini namun sangat disayangkan ya, yang terjadi justru benih tersebut malah berkecambah setelah dibuang ya, dan tumbuh dengan baik di tempat yang menjadi lokasi pembuangannya seperti ini yang terlihat di video ya. Nah, hal ini tentu sangat disayangkan ya, terutama apabila benih yang kita kecambahkan adalah benih yang kita peroleh dengan cara kita beli ya, apalagi beli online yang jauh ya. Dan tentunya lebih sayang lagi kalau harganya itu yang kita beli benihnya itu harganya mahal ya. Biasanya itu yang mahal tuh harga-harga benih yang hibrida. Ya, apalagi kalau benih yang dibeli itu umumnya jumlahnya itu dibeli dengan jumlah yang terbatas ya. Apalagi yang online ya, karena ongkosnya mahal. Atau pas-pasan mengingat harganya itu tidak gratis ya, alias bahkan ada yang mahal, apalagi yang hibrida yang saya katakan tadi. Sehingga setelah kejadian ini sekitar tahun 2014 alias 6 tahun yang lalu ya, sejak 6 tahun yang lalu kami tidak pernah lagi, ini udah 2021 ya, artinya udah 6 tahun yang udah berlalu, kami tidak pernah lagi membuang benih walaupun ketika direndam itu mengambang ya, apalagi setelah 24 jam. Dan ini tentunya sudah menghemat jumlah benih yang dibutuhkan untuk dikecambahkan menjadi bibit pada awal masa budidaya, dan tentunya mengurangi biaya awal, yaitu biaya pengadaan benih untuk bibit. Dan perlu diketahui lagi ya, bahwa semua benih ini yang dihasilkan dari biji atau buah, itu khususnya yang dihasilkan dari pembuahan dari bunga jantan dan betina terjadi pembuahan atau penyerbukan, itu sebenarnya memang sudah dibekali atau mengandung embrio atau zigot ya, atau bakal anakan ya, atau bakal tunas. Embrio tersebut nantinya akan tunas dan berkecambah menjadi tunas anakan baru, walaupun tidak dilengkapi dengan cadangan makanan, jadi tetap berkecambah dia ya. Contohnya nih yang gampangnya nih anggrek ya, yang menghasilkan buah tanpa cadangan makanan. Makanya sering anggrek itu pakai kultur jaringan, karena dia hanya bisa tunas, tidak bisa melanjutkan kehidupan setelah tunas. Dan jika tidak ada cadangan makanan yang disiapkan sang induk di buah, embrio yang telah menetas tersebut akan mati perlahan-lahan ya, karena kekurangan nutrisi, apalagi jika kekurangan air. Apalagi perakarannya tidak bagus ya, bahaya. Namun hal ini berbeda dengan kasus yang kami alami ya, di mana embrio padi yang sudah dibuang tersebut sebenarnya memiliki cadangan makanan berupa karbohidrat dan nutrisi lain di bijinya ya, yang disiapkan oleh induknya, walaupun ini jumlahnya sedikit. Makanya benih tersebut terapung ya, karena minim jumlah karbohidrat dan cadangan makanan lain, nutrisi lain yang disusun
selama pemasakan buah di lahan budidaya ya. Bisa jadi karena lahannya ini juga minim air, minim nutrisi, minim unsur hara dan lain sebagainya ya, atau bahkan karena buahnya itu masih muda sudah dipanen. Nah, alasan lain mengapa benih tersebut bisa terapung saat direndam adalah karena ini penjemuran yang kita lakukan tadi di awal tadi ini terlalu kering ya. Nah, karena terlalu kering sehingga bobot benih padi yang kita rendam ini tentunya menjadi ringan dan makanya menjadi mengambang, padahal benih tersebut sebenarnya bernas ya, atau bisa berkecambah. Makanya ini ada sedikit saran dari kami, khususnya buat kami sendiri dan umumnya buat teman-teman yang lain ya. Ini khususnya kami menyarankan untuk diri kami sendiri. Nah, jangan dibiasakan ya membuang benih padi yang mengambang ketika sedang direndam pada saat pemeraman ya teman-teman ya. Karena percayalah, itu adalah perbuatan yang keliru, mubazir, dan kalau menurut saya itu sia-sia ya. Sangat disayangkan ya teman-teman ya, jika benih yang kita buang itu tumbuh dengan bagus seperti yang terlihat ini ya. Ini saya rasa sangat disayangkan karena sebenarnya ini bisa menghemat jumlah benih yang kita pakai dan tentunya menghemat jumlah uang yang kita keluarkan di biaya awalnya ini. Oke, begitulah teman-teman cerita yang kami alami tentang benih yang tumbuh saat dibuang pada saat perendaman. Semoga saja ada manfaatnya, dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, silahkan klik saja tombol subscribe. Tapi khususnya bagi yang belum ya, bagi yang sudah saya rasa tidak perlu lagi karena tidak bisa ya, atau nanti malah jadi unsubscribe. Nah, jika ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan tentang apa saja, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah video ini ya. Silahkan di bawah video ini ada kolom komentar. Jangan lupa jika teman-teman ingin mendukung, cukup dengan klik saja tombol like ya, artinya itu suka. Dan jika mau share silahkan saja, tidak kami larang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, goodbye dan bye bye.